Oke, dalam sejarahnya tidak ada makhluk di dunia shinobi ini yang pernah membangkitkan dojutsu lebih powerful daripada seorang Otsutsuki. Nah, dalam track recordnya saja, para Otsutsuki tersebut telah membangkitkan berbagai jenis mata paling kuat dalam sejarah, mulai dari era Otsutsuki lama, dari klan cabang, ataupun Otsutsuki utama di era sekarang ini. Nah, yang menarik, di dunia shinobi ada dua klan yang terkenal akan dojutsu istimewanya. Dia adalah Uchiha dan Hyuga. Nah, Sharingan serta Byakugan. Namun, tentang kebenaran semua itu sudah terjawab lama jika sumber dojutsu mereka itu awalnya berawal dari seorang Otsutsuki. Leluhur Uchiha adalah Indra serta Hagurumu di eranya, sementara Byakugan adalah mata utama dan dasar dari seorang Otsutsuki sendiri, atau dalam garis Hyuga adalah Hamura. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Otsutsuki memiliki banyak sekali dojutsu terkuat dan mana aja nih urutan paling tingginya? Oke, kita breakdown tentang hal ini. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para Otsutsuki yang bangkitkan dojutsu super kuat dan powerful dalam sejarah bumi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, klan Otsutsuki selain dikenal akan cakra yang melimpah serta kekuatan dasar yang luar biasa itu, mereka ini dikenal sebagai pusatnya beragam dojutsu populer. Untuk Byakugan bahkan sudah menjadi di mata dasar dari mereka sejak era lama sampai era baru. Byakugan sendiri memang sangat eksis menjadi mata dasar sebelum perubahan seorang Otsutsuki ke tahap selanjutnya. Nah, kita akan urutan Otsutsuki dengan mata super unik ini dan kuat di eranya. Mangekyo Sharingan, Indra, Otsutsuki. Nah, inilah Otsutsuki yang disebut sebagai leluhur dari klan Uchiha. Indra yang dikenal sangat tangguh dan bertalenta itu adalah orang yang mengembangkan ninsu menjadi ninjutsu. Di masa lalu, Mangekyo Sharingan Indra ini bangkit ketika ia merelakan teman-temannya berkorban untuk dia. Dia menangis dan pola mata itu berubah ke bentuk Mangekyo. Dan alhasil, Indra mampu membangkitkan monster tanuki raksasa Susanoo. Nah, sebenarnya tidak hanya Indra, ayahnya Rikudo Sennin pun juga telah mampu melakukan hal yang sama dengan Indra. Nah, dua orang Otsutsuki ini memang sangat dikenal sebagai pengguna kemampuan powerful dalam dojutsunya. Dari sini kita akan masuk ke berbagai Otsutsuki dengan dojutsu lebih unik lagi nih. Tenseigan Toneri Otsutsuki. Ya, inilah salah satu Otsutsuki yang cukup mengesankan sampai sekarang. Toneri adalah cucu dari Hamura sendiri dan tentunya masih banyak memiliki hubungan dari Rikudo Sennin karena mereka berhubungan dengan nenek yang sama yaitu Kaguya. Otsutsuki Toneri dahulu dalam Last Movie mendapati kesalahan dan membuatnya hampir saja membuat bumi itu hancur karena tertimpa reruntuhan bulan. Karena teknik yang liarnya saat itu Ginrin Tensei Baku. Nah, sebuah teknik serangan powerful dalam mode Rikudo Toneri yang berubah menjadi biru dengan cakra menyala-nyala itu adalah salah satu mode terbaik dari Toneri sendiri. Sepakat nggak? Nah, berbicara mengenai Toneri, di masa lalu pun Otsutsuki ini pernah mengaktifkan Tenseigan dan inilah mata suci yang menjadi senjata mematikan oleh bangsa Otsutsuki milik Toneri. Nah, Tenseigan sendiri bangkit jika Toneri itu menyatukan matanya dengan si putri Byakugan. Dalam kasusnya dahulu adalah adik Hinata yaitu Hanabi Hyuga. Dengan Tenseigan, seseorang Otsutsuki akan memiliki penghancur yang luar biasa. Namun untung saja nih, semua itu sudah berakhir dan Toneri menyadari kesalahannya. Bahkan Otsutsuki inilah yang berhubungan baik dengan Boruto dan terus memberi info tentang Boruto persoalan Jougan. Dia juga masih hidup di era ini, namun masih dikurung dalam istana Raja Naga oleh si Otsutsuki yang sialan kita tahu itu Urashiki. Nah, selanjutnya Rinnegan Rikudo Sennin. Nah, inilah Otsutsuki yang mengawali dengan bentuk pola yang aneh dan melegenda, Rinnegan. Di era shinobi masa lalu, Jiraiya bahkan syok melihat salah satu muridnya memiliki pola mata ini. Dia adalah Nagato. Ia langsung mengingat cerita kebenaran tentang Rikudo Sennin dan sekarang dia memiliki murid pengguna dojutsu pula. Itulah kenapa Jiraiya melatih mereka. Maksudnya itu yang lebih tepat, Jiraiya melatih Nagato menguasai dan mengontrol kekuatan besar dari mata itu. Oke, Rinnegan dari Rikudo Sennin ini dianggap sangat powerful di masa itu. Bahkan jika sekarang sudah banyak sekali Rinnegan, tetapi tetap saja nih, di awal-awal dunia shinobi, Rinnegan Rikudo Sennin lah yang begitu diperebutkan dan diagung-agungkan. Bahkan saat itu seorang pengguna Rinnegan akan memiliki teknik-teknik yang dikenal sebagai The Sage of Six Paths dengan kekuatan luar biasa gila sih, seperti Chibaku Tensei, Shinra Tensei atau bahkan Banso Tain.
serta berbagai pemanggil Kuchiyose lainnya. Nah, sebagai seorang Otsutsuki cabang nih, Rikudo Senin muda itu terbilang sangatlah powerful. Ia adalah anak pertama dari nenek moyang Cakra dalam dunia shinobi ini. Mungkinkah nih alasan kenapa jika yang belum berani keluar dari dimensinya saat itu? Karena di bumi masih ada Otsutsuki lain yang sangat kuat, seperti halnya Rikudo Senin sendiri. Who knows? Dan dari sini kita akan melihat berbagai dojutsu Otsutsuki yang lebih powerful lagi dan lebih beragam nih. Berikutnya, Rinnegan merah Otsutsuki. Nah, salah satu tahap evolusi Rinnegan yang tentu hal yang mengejutkan kemarin di era Boruto itu, bagi pengguna Rinnegan yang mampu berubah warna, mereka umumnya akan memunculkan teknik-teknik baru lagi. Nah, tahu nggak? Beberapa orang yang bisa membangkitkan teknik ini diketahui hanya Momoshiki serta Urashiki. Kemampuan yang dihasilkan itu mampu masuk ke portal dimensi dan ini terbilang sangat mengesankan. Lalu ada Rinnegan biru Otsutsuki. Nah, ingat nggak? Rinnegan satu ini adalah yang paling ramai kemarin itu, dan memang hanya ada satu orang sejauh ini penggunanya. Ya, dia adalah Urashiki yang mengurung Toneri itu. Rinnegan biru ini diketahui sebagai teknik pertahanan sekaligus bisa untuk menyerang, dimana teknik ini lebih cepat dari Rinnegan merah, dimana Urashiki bisa langsung menghilang dengan teknik Rinnegan biru ini. Namun sekarang sepertinya Rinnegan biru ini sudah tidak ada karena Urashiki sendiri telah bertransformasi mode, dan entah apakah benar Otsutsuki ini lenyap atau belum. Bahkan dalam chapter saja dia belum pernah muncul. Inilah Otsutsuki yang paling banyak misterinya. Lalu berikutnya Rinnegan kuning Otsutsuki. Nah, dalam tingkatan warna Rinnegan, kami pikir Rinnegan inilah yang tingkatannya paling tinggi loh, dibandingkan merah serta biru tentunya, karena setelah masuk dalam transformasi mode, dua Otsutsuki utama ini membangkitkan teknik Rinnegan yang sama, yaitu berwarna kuning. Dan tidak hanya itu saja, bahwa kemampuan mereka itu juga bertambah drastis. Bahkan nih, Rinnegan kuning menghasilkan teknik seperti Inukai Takeru no Mikoto, dan ini adalah sebuah ular besar yang mampu berevolusi menjadi golem api raksasa. Nah, kemudian kita akan masuk kepada Rinnegan unik lainnya, yaitu menggunakan Tomoe. Rinnegan Tomoe merah Otsutsuki. Kita tahu nih bahwa teknik mata ini dimiliki oleh Urashiki sendiri. Rinnegan 7 Tomoe dianggap istimewa karena seseorang akan menghasilkan setidaknya satu teknik baru lagi untuk dirinya, dimana Rinnegan Tomoe dikatakan spesial lagi karena ini memungkinkan tingkatannya di atas Rinnegan biasa. Dan kita masuk lagi nih, ada berikutnya yaitu Rinnegan ungu Tomoe Otsutsuki. Nah, teknik dojutsu 7 Tomoe lainnya adalah Rinnegan Sasuke. Dojutsu ungu Sasuke ini dikatakan istimewa pula karena pemberian dari Rikudo Senin sendiri serta bercampur dengan cakranya, dimana kemampuan Sasuke memunculkan teknik baru yang disebut sebagai Amino Tejikara yang sangat merepotkan bagi siapapun lawannya. Nah, Sasuke bisa berpindah tubuh dan menggantinya dengan benda apapun dengan super cepat tanpa harus menandai terlebih dahulu, dalam jarak dekat tentunya, dan tentu jauh lebih cepat daripada teknik Sunshin no Jutsu atau bahkan tekniknya Minato. Oke, ada dua teknik mata lagi dari Otsutsuki yang pernah digunakan dan dianggap sangat luar biasa, yaitu Rinne Sharingan. Nah, kita tahu nih bahwa teknik mata ini memang masih di tingkatan tertinggi sampai sekarang ini, bahwa Rinne Sharingan sendiri hanya dimiliki oleh Kaguya Otsutsuki, sebuah dojutsu tingkat tinggi yang bahkan mampu memanipulasi seluruh shinobi di masa itu dengan bantuan Mugen Tsukuyomi. Nama adalah salah satu contoh shinobi yang bisa mencapai puncak ini pula. Nah, ngomongin soal Rinne Sharingan, kita pasti teringat betapa bahayanya Kaguya dalam mode transformasinya itu. Dan tahu nggak sih, para Zetsu putih awalnya diciptakan berkat Rinne Sharingan juga loh. Para jiwa yang berada dalam Mugen Tsukuyomi tersegel dalam sebuah kepompong itu lalu akan menjadi sosok Zetsu dengan cakra tambahan pohon Shinjo. Nah, kemungkinan kemampuan Rinne Sharingan inilah yang membuat Kaguya bisa mengaktifkan teknik 6 dimensi Yomutsu Hirasaka. Dan dalam beberapa dimensi tersebut kita telah diperlihatkan salah satu villain terkuat gugur dalam misi tersebut, dia adalah Uchiha Obito. Nah, selain itu nih, kita akan singgung tentang dojutsu lain yang terbilang baru di era ini. Dojutsu itu adalah milik Isshiki Otsutsuki. Ya, ini memang masih belum diketahui nama pastinya, tetapi yang jelas dojutsu ini terbilang akan unik di era ini, dan karena Isshiki saat itu dengan mata tersebut serasa bisa melihat kejadiannya ke masa lalu. Nah, salah satu momen menarik dalam chapter kemarin-kemarin itu adalah tentang cara Isshiki mengetahui Sannin Jiraiya. Sebelum menyebutkannya kepada Kashin Koji klon dari Jiraiya, Otsutsuki tersebut terlebih dahulu seperti menerawang ke masa lalu dengan salah satu teknik matanya ini. Sampai akhirnya ditemukan fakta jika Amado serta Kashin Koji ini ingin berpegang teguh pada takdir besar orang itu, dan orang yang dimaksud di sini adalah Jiraiya dari 3 Sage Agung. Nah, dari sini akhirnya Otsutsuki ini paham jika berpegang teguh pada takdir besar seorang Jiraiya, maka kemungkinan perubahan itu bisa terjadi meskipun sangat kecil. Tapi menariknya itu gini, seorang Otsutsuki saja bahkan takjub jika ada orang seperti itu, dan dasarnya semua orang yang memiliki takdir yang sudah ditentukan, namun orang ini memiliki takdir yang begitu besar. Isshiki mengatakan seperti ini, sebuah bintang perubahan, Jiraiya dari 3 Sage Agung. Oke, dari sini informasi minim ini cukup, dimana Isshiki ini mengetahui hal tersebut dari mata barunya itu.
yang kita belum mendapatkan informasi selengkapnya nih. Namun yang jelas, entah bagaimana caranya, para Otsutsuki ini seperti bisa melihat ke masa depan, semacam mengetahui takdir seseorang, di mana dojutsu tersebut juga diamati seperti membentuk pola garis dan berwarna kuning. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan mata tersebut itu memiliki referensi dari mata dewa-dewa yang dipercaya masyarakat Jepang pula di sana. Nah, seorang Otsutsuki pada dasarnya itu memiliki dojutsu paling legendaris dan powerful dalam sejarah, di mana bangsa langit ini masih menyimpan banyak sekali misteri dalam dunia shinobi. Bahkan salah satu misteri yang belum terpecahkan itu semuanya adalah dojutsu yang juga berasal dari Otsutsuki sendiri, yaitu adalah Jogan. Nah, inilah teknik yang sampai sekarang ini perlahan-lahan sudah mulai diungkapkan kemampuannya. Jogan diketahui kemampuannya bisa melihat pengguna Jikukan keluar dari dimensi mana ia pernah ditunjukkan saat melawan Urashiki Otsutsuki. Nah, tidak hanya itu saja nih, buat Jogan ini kemungkinan memang mata yang ditakdirkan untuk melawan bangsa Otsutsuki. Dan tahu nggak, dahulu Momoshiki serangannya bisa meleset ketika Jogan ini aktif. Nah, bisa diartikan Jogan ini lebih tajam daripada Sharingan. Nah, mata suci ini masih memiliki banyak sekali misteri sebenarnya. Namun tujuan Toneri memberikan Jogan kepada Boruto sendiri mungkin untuk melawan para bangsa langit yang jahat-jahat itu. Dan telah diperlihatkan beberapa kali nih, Jogan bangkit dengan sendirinya. Nah, di sini ada kemungkinan nih, dimana teknik ini salah satu yang terkuat di era Boruto sendiri, atau setidaknya bisa mengimbangi dojutsu powerful seperti hanya Rinne Sharingan. Karena kita tahu, kita juga masih menunggu visual seperti apa yang akan ditampilkan daripada teknik dojutsu milik Ishiki sendiri. Nah, kita tahu nih, Otsutsuki yang sadar Boruto menggunakan Jogan hanyalah si Otsutsuki misterius Urashiki. Nah, saat itu dalam Sunagakure, salah satu pertempuran mereka berkali-kali Urashiki ini takjub dan terkesan, bahkan ia mengatakan seperti ini, "Oh, bukankah itu Jogan?" Ya, Urashiki memang mengetahui hal ini. Bahkan saat invasinya menyerang Toneri, Urashiki juga mengetahui tentang kegagalan Toneri dahulu dalam mengambil Putri Hyuga, dan rahasia Toneri yang menanamkan sesuatu ke dalam diri putra Hyuga dari Uzumaki itu. Dan saat itu, Urashiki akhirnya melihatnya secara langsung. Belum banyak diketahui tentang mata ini nih. Yang jelas kita semua pasti ingat ada perkataan seperti ini. Momoshiki pernah mengatakan seperti ini, "Berhati-hatilah, mata birumu itu akan merenggut segalanya darimu, Boruto." Tetapi Toneri mengatakan hal yang berbeda. Mata itu akan menuntunmu membasmi kejahatan dalam dunia ini. Lalu apa persepsi kalian tentang mata Boruto ini, guys? Nah, ngomongin soal dojutsu memang sangatlah beragam dan umumnya memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Tetapi kalau dalam circle mata dari Otsutsuki sendiri, maka itulah tadi yang paling fenomenal. Nah, gimana berpendapat kalian? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai para Otsutsuki yang bangkitan dojutsu super kuat dan powerful dalam sejarah bumi. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.